Halo rekan-rekan pengajar, peneliti muda, dan calon-calon akademisi. Selamat datang kembali di channel Rumah Kakung. Hari ini kita akan menyelami dunia yang menarik dan penuh makna, yaitu metodologi penelitian kualitatif. Sering kita dengar istilah kualitatif, tapi sebenarnya apa yang dimaksud penelitian kualitatif itu, dan kenapa kita perlu mempelajarinya? Nah, coba bayangkan, kalau penelitian kuantitatif itu ibarat mengukur seberapa banyak air dalam gelas, penelitian kualitatif itu lebih seperti memahami kenapa air itu ada di sana, bagaimana rasanya, dan apa artinya bagi orang yang meminumnya. Singkatnya, penelitian kualitatif itu fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia, dan konteksnya. Ini bukan cuma tentang angka dan statistik, tapi tentang makna, pengalaman, dan persepsi. Di era sekarang yang serba kompleks, kemampuan untuk memahami mengapa dibalik apa menjadi sangat krusial. Dan itulah mengapa penelitian kualitatif sangat relevan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian konseptualnya. Ibarat membangun rumah, kita perlu fondasi yang kuat. Dalam penelitian kualitatif, fondasi kita adalah beberapa asumsi dasar berikut ini. 1. Sifat realitas atau ontologi. Dalam riset kualitatif, realitas itu multipel dan subjektif. Artinya, setiap individu bisa punya pemahaman yang berbeda tentang suatu fenomena. Peneliti tidak mencari satu kebenaran tunggal, tapi memahami beragam perspektif. 2. Hubungan peneliti dengan yang diteliti atau epistemologi. Peneliti kualitatif itu terlibat dan interaktif dengan subjek penelitian. Kita bukan cuma pengamat dari jauh, tapi juga bagian dari proses memahami realitas yang dibangun bersama responden. 3. Nilai dalam penelitian atau aksiologi. Peneliti mengakui bahwa nilai-nilai pribadi mereka bisa memengaruhi penelitian. Kita tidak berpura-pura bebas nilai, tapi berusaha untuk reflektif dan memahami bagaimana bias bisa muncul. 4. Proses penelitian yaitu metodologi. Prosesnya induktif, fleksibel, dan muncul secara organik. Kita tidak mulai dengan hipotesis yang kaku, tapi membiarkan data mengarahkan kita pada penemuan dan teori baru. Jadi, bisa dibilang, berpikir kualitatif itu butuh pikiran yang terbuka, empati, dan kesediaan untuk mendengarkan tanpa menghakimi. Setelah fondasi konseptualnya kuat, sekarang kita bicara tentang jalan yang bisa kita tempuh, yaitu pendekatan metodologis. Ada banyak sekali, tapi mari kita bahas beberapa yang paling populer. Satu. Studi kasus. Ini sangat cocok kalau Anda ingin memahami secara mendalam satu unit atau fenomena tertentu, bisa individu, kelompok, organisasi, atau bahkan peristiwa. Contohnya, menganalisis bagaimana satu komunitas berhasil menerapkan program kesehatan tertentu. 2. Etnografi. Kalau Anda tertarik untuk memahami budaya atau kelompok sosial dari sudut pandang mereka sendiri, etnografi adalah jawabannya. Peneliti biasanya terlibat dalam observasi partisipatif untuk waktu yang lama, bahkan hidup bersama subjek penelitian. Contohnya, meneliti ritual adat di suatu suku terpencil. 3. Fenomenologi. Pernah bertanya-tanya bagaimana pengalaman hidup seseorang itu sebenarnya? Fenomenologi bertujuan untuk memahami esensi pengalaman manusia. Fokusnya pada deskripsi mendalam tentang apa yang dialami individu. Contohnya, memahami pengalaman ibu-ibu yang melahirkan di masa pandemi. 4. Grounded theory. Nah, kalau kamu ingin mengembangkan teori baru yang berlandaskan data, grounded theory adalah pilihan yang tepat. Teori ini
muncul dari data secara sistematis, bukan dari teori yang sudah ada. Contohnya, mengembangkan teori tentang bagaimana remaja mengatasi bullying di sekolah. 5. Naratif inquiry. Ini adalah pendekatan di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis cerita hidup individu. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana individu membangun makna dari pengalaman mereka. Contohnya, meneliti perjalanan hidup seorang seniman dari masa kecil hingga sukses. Penting untuk diingat, pilihan metodologi ini sangat tergantung pada pertanyaan penelitian yang Anda ajukan. Jangan sampai terbalik. Jadi, bagaimana prosesnya secara umum? 1. Perumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Kualitatif biasanya dimulai dengan pertanyaan yang terbuka dan eksploratif. Misalnya, bagaimana pengalaman Anda dan seterusnya? Atau, apa makna dari evaluasi yang Anda lakukan? 2. Pemilihan partisipan dan lokasi sampling. Kita tidak mencari jumlah yang besar, tapi informasi yang kaya. Teknik samplingnya sering disebut purposive sampling, yaitu memilih individu atau kelompok yang paling relevan dengan pertanyaan penelitian. 3. Pengumpulan data. Ini bisa melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah atau fokus group discussion, atau analisis dokumen. Kuncinya adalah mendapatkan data yang kaya dan detail. 4. Analisis data. Ini adalah proses berulang untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori dari data. Ada berbagai teknik, seperti analisis tematik, analisis naratif, atau analisis isi kualitatif. 5. Interpretasi dan pelaporan. Peneliti menyajikan temuan dengan deskripsi yang kaya dan memberikan interpretasi tentang makna di baliknya. Hasilnya seringkali berupa narasi yang kuat dan penuh insight. Ingat, bahwa proses ini seringkali tidak linear, tapi lebih ke arah siklus berulang, di mana kita terus belajar dan menyesuaikan diri seiring berjalannya penelitian. Tentu saja, setiap pendekatan punya kelebihan dan tantangan. Kelebihannya antara lain: 1. Pemahaman mendalam. Memberikan insight yang tidak bisa didapatkan dari angka. 2. Fleksibilitas. Bisa menyesuaikan diri dengan konteks yang berkembang. 3. Mengembangkan teori baru. Potensi untuk menghasilkan teori yang muncul dari data. 4. Relevansi kontekstual. Hasilnya sangat relevan dengan konteks spesifik yang diteliti. Sementara itu, tantangannya adalah: 1. Subjektivitas peneliti. Potensi bias peneliti yang perlu diakui dan dikelola. 2. Generalisasi yang terbatas. Temuan tidak selalu bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. 3. Memakan waktu dan sumber daya. Proses pengumpulan dan analisis data yang intensif agar penggunaan waktu dan sumber daya dapat dilakukan secara optimal. 4. Validitas dan reliabilitas. Perlu strategi khusus untuk menjaga kredibilitas dan keandalan temuan. Tapi jangan khawatir, dengan pemahaman yang baik dan persiapan yang matang, tantangan ini bisa kita atasi. Demikianlah rekan-rekan sekalian, kita sudah menjelajahi dasar-dasar metodologi penelitian kualitatif, dari konsep hingga pendekatannya. Ingat, penelitian kualitatif itu lebih dari sekadar metode. Ini adalah cara berpikir, cara memahami dunia dengan lebih kaya dan mendalam. Kalau Anda tertarik untuk mengungkap cerita di balik angka, memahami perspektif unik, atau menggali makna mendalam dari suatu fenomena, mungkin penelitian kualitatif adalah jalan yang tepat. Tentu Anda harus banyak membaca jurnal-jurnal penelitian kualitatif,
Dan tentu saja, praktik. Itu dia pembahasan singkat tentang penelitian kualitatif. Jika Anda berminat lebih mendalami, Anda bisa melihat pada e-book di mana linknya tersedia pada deskripsi. Sebagai penutup, penting untuk menegaskan kembali bahwa metodologi penelitian kualitatif bukanlah sekadar serangkaian langkah prosedural, melainkan sebuah kerangka filosofis dan praktis yang memberdayakan peneliti untuk berinteraksi secara mendalam dengan dunia yang diteliti. Fleksibilitasnya dalam beradaptasi dengan temuan yang muncul, kemampuannya untuk menangkap perspektif yang beragam, dan fokusnya pada pengalaman hidup menjadikannya alat yang tak ternilai dalam menggali akar permasalahan atau memahami proses sosial yang dinamis. Dengan demikian, kita menempatkan diri pada posisi yang ideal untuk menghadirkan gambaran yang holistik dan autentik, yang tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga memperkaya wawasan kolektif kita tentang bidang atau isu yang diteliti.